Halo semuanya, aku Taskia Sofa Kamila dari kelas 3C Ilmu Perikanan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komoditas dan penanganan hasil perairan dengan dosen pengampu Bapak Ginanjar Pratama. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang rajungan. Rajungan? Apa sih rajungan itu? Nah, teman-teman, rajungan atau Portonus pelagicus ini merupakan jenis kepiting yang memiliki habitat alaminya hanya di laut. Jenis ini biasanya ditemukan dalam pasang surut dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta Timur Tengah sampai pantai di Laut Mediterania. Rajungan yang cukup banyak dimanfaatkan sebagai sumber pangan dengan harga yang cukup mahal loh. Biota ini merupakan salah satu anggota filum Arthropoda dan kelas Crustacea yang memiliki tubuh beruas-ruas yang nampak jelas. Rajungan merupakan jenis karnivor yang memakan zooplankton di dasar laut. Nah, rajungan ini banyak menghabiskan hidupnya dengan membenamkan tubuhnya di permukaan pasir dan hanya menonjolkan matanya untuk menunggu ikan dan jenis invertebrata lainnya untuk dimangsa. Cara penangkapan rajungan seperti apa ya? Nah, rajungan dapat ditangkap dengan beberapa alat tangkap dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Alat tangkap tersebut yang pertama adalah arad. Arad adalah jaring berbentuk kantong yang menggunakan alat sepasang pembuka mulut atau board yang ditarik perahu bermotor. Alat tangkap ini menghasilkan hasil tangkapan seperti rajungan, udang, kerang, dan ikan-ikan demersal lainnya. Namun, alat tangkap ini merusak, baik dari segi lingkungan dan ekosistem perairan. Nah, alat tangkap yang selanjutnya adalah bubu. Bubu merupakan alat tangkap 3 dimensi yang memiliki ruangan yang sepenuhnya tertutup, dengan pengecualian satu atau lebih pintu masuk, dilengkapi dengan alat pencegah ikan lolos atau non-return device. Desain dan bahan bubu yang beragam punya peluang untuk menangkap rajungan. Nah, alat tangkap bubu ini menghasilkan rajungan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan alat tangkap yang lainnya, karena memungkinkan rajungan yang tertangkap berukuran lebih besar. Nah, hal tersebut membuat harga rajungan hasil tangkapan bubu lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun metode pengoperasian alat tangkap bubu dalam rangka penangkapan rajungan. Yang pertama adalah setting. Setting ini alat tangkap diberi umpan, kemudian kapal menuju daerah penangkapan dan dilanjutkan dengan pemasangan alat tangkap. Selanjutnya adalah immersion. Alat tangkap bubu dibiarkan beberapa jam atau 1 malam, bahkan beberapa hari. Langkah yang selanjutnya yaitu hauling. Pengangkatan bubu harus dilakukan secara perlahan agar rajungan yang tertangkap dapat beradaptasi dengan tekanan air di perairan. Namun, pengoperasian alat tangkap bubu ini tidak boleh dilakukan selama lebih dari 4 hari karena akan menyebabkan rajungan luka-luka bahkan kematian. Nelayan yang menangkap rajungan biasanya selain membawa alat tangkap, mereka pun membawa gabus, es, ember, atau keranjang, dan pisau. Nah, alat-alat tersebut, terutama es dan gabus, mempunyai fungsi untuk pengawetan rajungan agar rajungan tidak mudah busuk saat proses penangkapan. Nah, biasanya nelayan membawa 1-3 gabus dan 5-10 batang es. Namun, perlakuan tersebut dilakukan oleh nelayan tangkap rajungan yang pergi menangkap selama berhari-hari. Sedangkan untuk nelayan yang pergi melautnya tidak jauh, mereka hanya membawa ember untuk menyimpan rajungan, karena setelah ditangkap, rajungan tersebut akan langsung dibawa ke pengolah. Rajungan yang ditangkap dalam beberapa waktu saja apabila tidak diberi perlakuan atau penanganan yang baik, maka mutunya akan turun. Nah, penanganan tersebut harus segera dilakukan sejak rajungan tersebut ditangkap, dengan perlakuan suhu rendah dan tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor daging rajungan ke berbagai negara. Setiap tahunnya, hampir 90% produksi daging rajungan masuk ke pasaran Amerika. Salah satu daerah penghasil rajungan di Indonesia berada di Kabupaten Rembang. Permintaan rajungan dan kepiting dari pengusaha restoran seafood Amerika Serikat mencapai 450 ton tiap bulannya. Pemasaran hasil tangkapan rajungan harus dilakukan dengan kualitas produk yang tetap terjamin, sehingga terjadi keberlanjutan dari usaha perikanan rajungan yang menguntungkan bagi pelaku pemasarannya.
Saluran distribusi pemasaran rajungan di Desa Sukoharjo Kabupaten Rembang ini adalah distribusi tidak langsung, di mana rajungan dari nelayan tidak langsung jatuh ke tangan konsumen, namun harus melewati perantara-perantara terlebih dahulu, seperti tengkulak, bakul, lalu diproses oleh pabrik, baru jatuh ke tangan konsumen dalam bentuk rajungan olahan atau rajungan kaleng. Berikut adalah saluran distribusi rajungan di Desa Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yaitu dari nelayan ke tengkulak, kemudian ke bakul, kemudian diproses oleh pabrik, baru jatuh ke tangan konsumen. Sektor perikanan di Indonesia didominasi nilai ekspor oleh 5 komoditas utama, yaitu udang, tuna tongkol cakalang, kepiting rajungan, cumi-cumi gurita sotong, dan rumput laut. Rajungan dan kepiting merupakan hasil dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya, di mana volume ekspor rajungan dan kepiting didominasi oleh perikanan tangkap yaitu sebesar 65% dan sisanya kegiatan budidaya sebesar 35%. Nah, rajungan dan kepiting tersebut diekspor dalam bentuk beku, segar, dan olahan dengan menggunakan kode HS 030614 yaitu kepiting beku, kemudian 030624 yaitu kepiting segar, dan 160510 yaitu kepiting olahan. BPS menyatakan bahwa volume dan nilai ekspor rajungan dan kepiting di Indonesia dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami peningkatan per tahunnya masing-masing 0,67% dan 6,06%. Amerika Serikat, Cina, dan Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor rajungan dan kepiting dalam kurun waktu tersebut. Mungkin cukup belajar bareng Kia kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa semangat terus untuk belajar. Sekian dari aku. Dadah!